socially acceptable dan teknologi applicable. Ya, ya. Dan yang paling penting juga tentu ada keberlanjutan di situ. Artinya sekarang pokok murah ini tentu melekat di situ adalah pertanian yang ramah lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Dangau Inspirasi Channel. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Dr. Hendry Mertius, seorang pakar sosial ekonomi pertanian dari Universitas Andalas. Kita akan coba membahas tentang bersawah pokok murah, tapi dilihat dari sudut pandangnya kepakaran beliau. Nah, itu Pak Hendry. Ya. Kita akhir-akhir ini kan sudah mulai menggelindingkan namanya sawah pokok murah. Kelihatannya di tingkat masyarakat agak gampang menerimanya ini. Tapi kita perlu tahu ini, Pak. Bagaimana pandangan Pak Hendry dari sisi ekonominya, dari sudut sosialnya. Apa udah benar tak? Udah dalam track kita ini. Karena pertanian ini setahu saya dari konteks biaya itu mahal sekali. Para petani terbelenggu dengan pupuk. Kalau tanpa urea belum memupuk katanya. Ini persoalan nih. Belum lagi benih dan segala macam teknologi yang boleh mengerokoti mereka ini. Dan sekarang teknologi yang bagus-bagus itu juga terbelenggu oleh yang namanya solar bahan bakar. Itu pun sulit sekali untuk didapat oleh petani. Nah, ini kita mencoba menggerakkan bersawah pokok murah. Pak Hendry sudah tahu betul apa itu bersawah pokok murah. Sudah sering melihat ke lapangan. Bagaimana pandang Pak Hendry dari sudut ekonominya dulu. Nanti tolong sambung sosialnya bagaimana. Oke. Saya selama ini bersawah pokok mahal ini ya. Ya. Setelah dicermati ke lapangan, ternyata bertani pokok murah atau pertanian pokok murah itu secara prinsip adalah ongkosnya rendah. Iya, murah. Murah. Ya. Dengan demikian, tentu saja bagi masyarakat ini harus disertai dengan ciri-ciri yang lain. Ongkosnya rendah, bisa diterapkan oleh masyarakat atau petani. Mengerjakannya mudah. Mudah. Jadi kalau dalam bahasa applicable. Ya, dan itu tentu implikasinya murah lagi. Ya. Ya, kalau sudah mudah tentu murah dia. Ya. Sudah mendapat penerimaan masyarakat. Artinya masyarakat sudah bisa menerimanya. Mungkin sebelum ini tidak diterima, sekarang sudah bisa diterima. Namanya socially acceptable, diterima oleh masyarakat. Mungkin saya melihat pertanian pokok murah ini sama dengan pertanian berbasis sumber daya lokal atau pertanian organik. Tapi kalau kita pakai istilah pertanian organik, ini bukan pertanian organik, ini kita masuk ke pertanian bersawah pokok murah. Ya. Kita batasi dulu. Ya. Ya, tapi kemungkinan saya menduga pertanian organik ini mungkin murah juga. Tapi karena tidak acceptable, tidak mudah bagi petani terbayang oleh dia, maka dia tolak itu. Karena terlampau diwah-wahkan mungkin. Pertanian organik ini sehingga jadi susah orang. Kita masuk aja lah ke terminologi pokok murah. Pokok murah ya. Pokok murah. Tapi pada dasarnya itu harus ada anggapan petani secara sosial diterima oleh petani. Ya. Semakin jauh dari kebiasaan petani, maka semakin kemungkinan semakin resistensi petani. Ya. Jadi apa yang kalau asing bagi dia benda-bendanya atau teknologinya, dia pasti akan resisten. Gitu. Jadi socially acceptable dan teknologi applicable. Ya. Dan yang paling penting juga tentu ada keberlanjutan di situ. Artinya sekarang pokok murah ini tentu melekat di situ adalah pertanian yang ramah lingkungan atau yang green kata orang sekarang. Ya, karena bertumpu pada sumber daya lokal. Ya. Sumber daya lokal itu pasti murah. Ya. Dengan demikian kita sebenarnya berdiskusi sekarang itu
pokok murah ini kalau bagi saya, pikiran saya, ini sesuatu yang sudah fardu ain. Oh, fardu ain? Ya. Kalau ditinggalkan berdosa, kalau dikerjakan berpahala. Itu. Karena dalam pandangan saya dari analisis artinya multi perspektif terhadap itu, ini sudah menjadi keharusan gitu. Tadi kita katakan dia fardu ain, harus. Kalau tidak ditempuh seperti itu, maka kemudaratan yang paling akan datang bagi petani, bagi masyarakat, dan bagi kita semua. Iya, bagi pemerintah juga. Ya tentu ya, kita bagi. Jadi ini suatu keharusan, dan itu yang mungkin perlu kita jelaskan Pak. Ya. Kenapa dia fardu ain? Kenapa fardu ain? Pertama tadi dari segi ekonomi, tentu ongkos produksi itu semakin mahal. Itu dari segi ekonomi. Semakin tinggi. Kalau dulu petani itu mendapatkan margin dari kegiatan produksinya itu misalnya sampai malah sampai 60% dari sekarang makin lama makin tipis. Banyak yang sampai tidak lebih lagi 10%. Dan kegiatan berusaha tani, terutama pertanian padi, itu hanya dapat menutupi ongkos tenaga kerjanya aja. Jadi sama ibaratnya petani itu mengambil upah dari sawah itu, membayar upahnya saja yang terbayar. Jadi menerima upah di lahan sendiri. Ya. Jadi makin mahal. Yang paling parahnya juga risiko daripada kegiatan pertanian, produksi pertanian itu semakin bertumpu kepada petani sendiri. Ini persoalan yang paling utama. Padahal ini yang namanya pangan, padi ini, ya, seharusnya kan tanggung jawab pemerintah ini, memberi makan orang banyak ini. Ya. Tapi sekarang kelihatannya saya akan tanggung jawab petani. Risikonya ditanggung petani. Risiko ya pasti. Ya. Jadi otomatis. Karena ini sudah menjadi bisnis murni sepertinya. Padahal kita tahu kan, karena bisnis pangan itu kan bukan bisnis privat sebenarnya, bukan bisnis petani, tapi bisnis publik. Karena dia nanti untuk memenuhi kepentingan pemerintah untuk misalnya ketahanan pangan dan segala. Kan tidak fair jadinya kalau memang itu dilimpahkan risikonya kepada petani. Tapi situasi sekarang pasar itu telah mekanisme pasar gitu, ataupun terjadinya namanya liberalisasi pasar bebas, itu menyebabkan petani harus menanggung risiko sendiri. Ini yang persoalan kenapa pertanian pokok murah ini penting. Kalau ingin dijelaskan di sini kenapa dia menanggung risiko sendiri begitu. Kan memang tidak ada mekanisme, misalnya kalau terjadi gagal produksi, sudah tuh gagal harga dan segalanya di petani. Kalau petani misalnya rugi, udah rugi. Kalau banjir, bencana alam dan segalanya, petani rugi. Kalau memang ada misalnya nanti mekanisme ameliorasi, mekanisme untuk menolong petani, kan sifatnya sporadis dan tidak sistematis, dan itu tetap saja sebenarnya merugikan petani secara umum. Itu sebabnya kenapa pertanian pangan khususnya padi itu tumbuhnya malahan tidak tumbuh gitu, hidupnya segan, mati tidak boleh. Itu kondisinya. Jadi tidak ada manajemen risiko yang pas sekarang untuk pertanian rakyat ini atau pertanian padi sawah ini. Itulah mungkin yang paling mendasar yang menyebabkan kenapa pertanian pokok murah ini itulah yang akan ditempuh sekarang. Itu. Iya. Jadi karena kondisi politik, kondisi ekonomi kita yang membuat petani itu betul-betul terbenturkan dengan pasar bebas. Dia menjadi individual. Menanggung risiko. Padahal kalau dia ingin hasilnya, produk outputnya atau outcome-nya adalah publik atau masyarakat. Tapi risiko ditanggung sendiri. Ini sesuatu tidak fair bagi sebenarnya dalam suatu sistem ekonomi politik tidak fair itu sebenarnya. Dan itu harus sebenarnya isu yang harus diangkat, yang harus kita bicarakan. Sementara itu solusi publiknya belum keluar, solusi sifatnya kecil mikronya harus ditemukan. Dan ini jalan yang paling cepat untuk menyelesaikan persoalan di tingkat petani itu. Kalau terlambat, kita akan ditinggalkan petani pangan. Mungkin?
Iya, kita tidak ingin terlambat. Ini persoalannya. Kalau terlambat ya kita tidak ingin, soalnya ini ketahanan pangan ini harus dijaga. Wajib dijaga karena banyak negara yang mengabaikan ketahanan pangannya hancur. Dan yang parahnya kita di Indonesia ini kan bukan ketahanan pangan, Pak Joni, Dajon. Kita itu petani sudah kehilangan kedaulatan sama sekali. Jadi kalau kedaulatannya sudah hilang, nasibnya ya tidak menentu dan tak ada lagi perlindungan kepada dia karena dia tidak perlindungan bukan jadi hak dia, dan otomatis tentu yang tadi kita khawatirkan itu akan terjadi. Misalnya petani akan meninggalkan kita dan lama-lama atau dia bersawah hanya untuk kebutuhan mereka aja. Ya. Bisa jadi. Kalau sebenarnya seperti itu kan ketergantung, jangankan kedaulatan petani yang akan terjadi, kedaulatan negara pun akan terancam dengan itu. Iyalah, kalau pangan hancur, ya, ketahanan nasional terganggu itu. Ya. Pasti itu. Kalau ketahanan pangannya terganggu. Ya. Ya, oleh karena itu dikatakan fardu ain ini. Fardu ain untuk sawah pokok murah. Sawah pokok murah. Sebelum apa? Sebelum pemerintah sadar, kita harus segerakan. Soalnya bagaimana murahnya itu kan persoalan teknis yang bisa kita atasi itu. Nah ya. Tidak persoalan. Tapi prinsipnya kita tahu murah itu kenapa murah. Itu kan namanya dalam ekonomi, namanya ekonomi evolution namanya. Ada perspektif yang menyebabkan siklus sumber daya itu makin lama makin tidak lepas keluar. Dalam teori ya cukupkan apa yang ada di situ, tidak tergantung kepada misalnya input eksternal misalnya, atau kurangi input eksternal, dan itu tidak cukup banyak teori yang bisa mengatakan bahwa itu bisa pertaniannya tetap akan baik. Ya, kalau sistem pokok murah kita laksanakan semua, memang dia terbebas dari luar. Ya. Ini terlambat aja bahan baku pupuk masuk dari Rusia itu kita ribut. Jadi secara bisnis, sosial dan bisnis itu kan yang kita kendalikan itu, kenapa pokok murah itu unit rantai pasok dan rantai nilai sebuah bisnis itu dikendalikan sepenuhnya oleh petani. Itu pokok murah nih prinsipnya. Sehingga dia murah itu karena di rantai pasoknya itu dikendalikan petani. Iya, dikendalikan sepenuhnya petani. Ya. Baik di hulu ataupun di hilir. Jadi kalau selama ini kan petani itu tergantung kepada pupuk impor, tergantung kepada pupuk eksternal. Tergantung oleh pihak lain. Pihak lain. Pihak lainnya tidak tahu, abstrak bagi petani. Ada namanya dalam teori sistem abstrak yang mengaturnya. Ya. Pokoknya dia kalau terjadi di luar dia tidak bisa apa-apa, tidak bisa mengadjust perilakunya. Satu-satunya berteriak. Pupuk tidak ada. Hanya itu. Nah, sekarang kita membuat dia. Kita sistem tertutup lainnya. Itu namanya inclusive closed loop. Ya. Jadi sebenarnya istilah-istilahnya sudah populer bagi kita, tapi praktik yang di lapangannya tidak pernah kita fokus. Ya, sekarang kita daratkan. Kita daratkan itu. Ya. Nah, teori-teori sudah cukup lah. Ya. Di perguruan tinggi banyak itu. Ya. Oke, masih ada masukan Prof tentang pandang-pandang seperti ini? Ya. Bagi saya yang penting tadi kembali semangatnya harus begitu. Fardu ain, itu. Ya. Kalau masalah teknis, masalah bagaimana menerapkannya, itu masalah yang kita kedua lah. Ya. Yang sekarang sepaham tidak kita ini fardu ain. Dan fardu ain ini bukan kita maksudnya, ini kan banyak pihak nih. Ya. Dari petaninya harus menyatakan itu fardu bagi dia, bagi para stakeholder yang lain seperti para peneliti juga mencoba memperkuat sistem keilmuan untuk mendukung itu. Bagi pemerintah tentu membuat kerangka kebijakan yang cocok pula untuk itu. Dan saya siap dan kita mungkin siap berdialog dengan siapa saja tentang ini. Gitu. Iyalah. Fardu ain. Baiklah, kawan-kawan semua. Ini sebentar kita bicara tentang sawah pokok murah dari sudut pandang Bapak Henry Martius sebagai pakar ekonomi sosial pertanian.
Mungkin itu dulu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih Pak Hendri. Ya. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.